Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 179, paragraf yang ketiga. Waruya an Ali bin Abi Thalib. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Waruya dan diriwayatkan an Ali dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah, annahu sesungguhnya Sayyidina Ali qala berkata Sayyidina Ali, idza lam ya'mal, ketika tidak mengamalkan atau melakukan, siapa al-alimu, orang yang alim, orang yang berilmu, bi ilmihi, dengan ilmunya. Andai kata kita punya ilmu tapi kok kita nggak mau ngamalin, istankafu, maka akan malas. Siapa yang malas? Al jahilu, orang yang bodoh. Nah, kalau yang berilmu aja nggak mau mengamalkan, otomatis orang yang nggak berilmu, orang yang bodoh juga ikutan males gitu. Ya, makanya kalian yang udah bisa sholat, udah bisa baca Quran, ya diamalin. Sholat yang benar, baca Quran yang benar gitu. Ayat ta'alama, untuk belajar, minhu, darinya. Akhirnya orang yang bodoh juga males belajar dari orang tersebut, orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, sekarang gimana mau kelihatan sholatnya benar? Kan begitu. Kalau dia sendiri sholatnya asal-asalan, gimana bisa kelihatan baca Qurannya bagus kalau dia sendiri baca Qurannya asal-asalan? Jadi orang bodoh juga kagak mau belajar, kan begitu. Gampangnya, kalian ngaji ke sini kan nggak lepas juga sosok dari Pak Ustadz, ibaratnya gitu, kan gitu kan. Kalau Pak Ustadz nggak ngimamin, nggak sholat di musola misalnya gitu, mungkin kalian nggak bakal ngaji di sini, ya nggak bakal kenal juga sama Pak Ustadz, kan gitu. Nggak maksudnya? Karena kalian kenal sama Pak Ustadz, oh Pak Ustadz Jalan itu yang suka sholat di Baitur Ridwan, misalnya gitu, ya kan? Oh yang suka ngaji, oh yang suka ngimamin. Berhubung kalian biasa dengerin, biasa sholat di situ misalnya, ya biasa ikut pengajian. Nah akhirnya kalian tertarik, oh saya ngajinya di Pusat Jalani aja deh, ibaratnya gitu, ya kan? Nah itu ibarat gambaran kecilnya. Ya nanti juga kita begitu kalau kalian udah besar. Ya andai kata kita jadi orang tua, adit jadi bapak-bapak gitu ya. Nah, atau jadi guru misalnya, Nabila jadi guru sekolah misalnya gitu. Nah itu nggak lepas, semuanya itu mengikuti kita kalau kitanya mengamalkan. Tadi makanya contoh kayak Mas Dani misalnya, apa Nanda nggak cium tangan misalnya, ya karena Dani yang udah tahu ilmunya gini doang gitu. Coba kalau cium tangan, adiknya kan ngikutin yang belum ngerti kan. Nah nanti gantian adiknya, akhirnya sama Mas Dani juga cium tangan. Tapi kalau Mas Dani yang nggak ngajarin cium tangan, cuma begini-gini doang gitu, karena tinggi kan, udah tinggi badannya, ya kan, posatnya kalah sekarang. Nah terus Nanda kan ngikutin tuh adiknya, ntar gantian Nanda juga nggak cium tangan Mas Dani gitu. Itu bahayanya. Jadi kalau kita nggak hormat sama orang, nanti orang lain juga nggak hormat sama kita. Jadi kalau kita nggak dihormatin orang, jangan suka nyalain orang dulu. Jangan-jangan kita sendiri juga nggak hormat. Kita disebelin sama orang, jangan-jangan kita nyebelin juga. Gitu. Kita dimusuhin sama orang, jangan-jangan kita juga suka musuhin orang gitu. Jadi jangan buru-buru nyalain orang. Li'annal alima, karena sesungguhnya orang alim, karena sesungguhnya orang alim idza lam ya'mal,
ketika dia tidak melakukan atau tidak mengamalkan bil ilmi dengan ilmunya, la yanfa'u maka tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat apa al ilmu ilmunya, iyahu baginya, iyahu baginya, wala ghairahu dan juga tidak bagi orang lain. Maksudnya tidak juga bermanfaat. Kalau kayak gitu otomatis gak bermanfaat buat diri sendiri, gak bermanfaat juga buat orang lain. Wa inna jami'al ilma, wa inna jami'al ilma, wa inna jami'a walau, wa in jami'a walau mengumpulkan, walau mengumpulkan al ilma akan ilmu, walaupun dia kumpulkan ilmu bil auqari sebanyak-banyaknya atau berpeti-peti, dikumpulin ilmunya, catatannya numpuk ya, tapi kagak ada yang diamalin. Udah apal bacaan doa masuk masjid, tapi masuk masjid, masuk musola nyelonong aja. Kan dulu pernah ngapalin kan? Apa doa masuk masjid, masuk musola? Allahumma ftahli abwaba mati. Keluar musola, keluar masjid. Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Masuk musola, masuk masjid, Allahumma ya Allah, iftahli, bukakanlah padaku abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Keluar masjid, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon pada engkau, min fadlika, dari karuniamu. Bangun tidur doa. Bangun tidur apa doanya? Kalau mau tidur pasti hafal. Kalau mau tidur bismika Allahumma ayah, udah tahu kalau Ustaz pasti hafal. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan dulu kalian tinggal hafalin kan? Manda masih ingat gak? Doa bangun tidur Manda masih ingat? Nabila masih ingat? Padahal dulu waktu masih kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 SD kan suruh ngapalin kan ya? Iya, pernah disuruh ngapalin kan, sebelum ngapalin doa wudhu kan ngapalin doa hari-hari kan. Iya kan, Mas Dani lo lancar mulu kalau hafalan. Yardo dulu masih unyu-unyu. Ya, sekarang udah gede malah lu lupa. Kenapa? Karena apa? Karena nggak diamalin. Coba kalau bangun tidur baca doa, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, insya Allah nggak lupa. Anahu karena sesungguhnya, balighna sampai pada kami, anna rajulan sesungguhnya seseorang, fi bani Israili pada Bani Israel, ada seseorang dari kaum Bani Israel itu jami'a mengumpulkan samanina tabutan 80 peti besar minal ilmi dari ilmu. Padahal zaman dulu kertas itu susah loh, masih ingat ya? Ini zaman dulu kertas aja susah, dia bisa ngumpulin 80 peti besar, isinya kitab semua, ilmu semua. Dibaca kayak gini nih, masih kalah ini. 80 ginian, bayangin. Saking banyaknya. Fa'auha maka memberi wahyu. Fa'auha maka memberi wahyu. Siapa? Allah Ta'ala ila nabiyyin
Israel itu banyak ya. Pokoknya Nabi Musa, Nabi Isa itu Bani Israel, Sulaiman, Yakub, Zulkifli, ya Daud, nah, apalagi Zakaria, Yahya, itu semuanya nabi dari Bani Israel. Akhirnya diperintahkan kepada seorang nabi dari Bani Israel, an kulli hadzal hakima, untuk mengatakan pada orang yang alim ini. Akhirnya disuruh bilang nih, kasih tahu sama orang yang berilmu ini, orang yang alim ini. Lau jami'ta, andai mengumpulkan kamu, misluhu dengan yang sama atau semacamnya. Andai kata kamu kumpulkan, ya, sama kayak begini, ma'ahu bersamanya, la yantafi'u, tidak bermanfaat, tetap tidak bermanfaat, bihi dengannya, illa kecuali antamala, mengamalkan kamu, bihadihi salasatil asya'i, dengan 3 perkara ini. Walaupun kamu kumpulin sebanyak begini, ya, nggak bakal bisa bermanfaat kecuali kamu lakukan 3 perkara. Apa aja 3 perkara itu? Awaluha, adapun yang awal itu allata habbat dunya, yakni jangan mencintai duniawi, ya, atau tidak mencintai dunia. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya dunia, rujuknya dunia, karena sesungguhnya dia dunia itu laisat bidaril mu'minina, bukan tempatnya orang yang beriman, tempatnya kaum mukminin. Syaratnya kalau kalian udah pinter, ya, 1, jangan terlalu cinta duniawi. Kenapa? Karena dunia itu bukan tempatnya orang yang beriman, bukan tempatnya kita, ya. Mas Dani tempat aslinya di surga, Mas Yardo, Bang Yardo di surga, Om Jiko di surga, Kakak Radit di surga, Bang Ating di surga, Kak Dea, Kak Manda, Kak Nabila, Kak Wiwit, ya, Kak Mita, kita nggak masuk, Kak Sipa, ya, Kak Kori, Kak Naila, kita semua tempat aslinya di surga. Ya enggak juga, cuma telat. Datangnya telat. Iya, masuk surga tapi belakangan. Kita mau udah nyampe, udah seneng-seneng, ya kan. Mas Dani udah main PS, ya kan. PS. Dia baru datang deh, ya kan. Jadi kita aslinya adalah penduduk surga. Berhubung Nabi Adam kemudian diuji, diberikan ujian, diturunkan ke bumi, maka lahirlah kita di bumi. Nah sekarang Nabi Adam udah kembali ke surga. Nah sekarang ntar kita juga begitu. Ya, nanti kalau sudah ada yaumul kiamah, hari kiamat, ya, dibeberkan semua kesalahan pahala kita, gitu ya. Nah nanti kita dikembalikan lagi ke dalam surga. Kalau ngaji, kalau sholat, kenapa? Misalnya ini lagi ada nggak makan buah kuldi, kita nggak lahir. Wah juga, tetap aja kan di takdir Allahnya begitu. Takdirnya Allah, ketentuan Allah, emang Nabi Adam itu akan melahirkan manusia. Sebab kan Nabi Adam udah disiapin menjadi khalifah. Ya kan, khalifah di muka bumi. Cuma Nabi Adam dikasih pelatihan dulu.
training dulu. Training. Training dulu di surga. Karena kalau di bumi itu kan nggak lengkap. Kalau di surga kan lengkap. Iya. Buah ini ada, buah itu ada, buah itu ada gitu. Makanya di training. Ya. Makanya disuruh nama Nabi Adam Kul asma'a, maka Nabi Adam menyebutkan asma, nama-nama semua yang ada di surga, kullaha semuanya. Jadi ketika disuruh malaikat kan nggak percaya tuh, ya kan? Masa sih Nabi Adam orang hebat? Coba malaikat kamu itu namanya apa? Tanya sama Allah, nggak tahu malaikat itu, nggak tahu semua. Malaikat nggak tahu ya kan? Malaikat cuma disuruh ibadah doang, kagak diajarin nama-nama ya sesuatu yang ada di surga. Tapi Nabi Adam, coba Nabi Adam itu apa? Oh ini anu ya Allah, itu apa? Oh itu A, itu apa? B, itu C. Wah tahu semua Nabi Adam. Itu hebatnya Nabi Adam. Supaya kalau ntar di bumi ngelihat ini ngelihat itu juga tahu. Nah yang kedua, wasani yang kedua itu ala tasahiba, janganlah kamu berteman atau bersahabat, sohib. Jangan kamu berteman, jangan kamu bersahabat asyaitona akan setan atau dengan setan. Jangan bersahabat dengan setan. Fa'inau karena sesungguhnya setan itu laisa birafiqil mu'minina, bukanlah teman baiknya orang mukmin. Setan bukan teman baiknya orang beriman. Emang ada setan kayak gitu? Ada. Setan jin itu ada yang bentuknya memang goib, ya artinya keturunan iblis, jin-jin kafir, bisa juga berbentuk manusia. Loh, kok bisa berbentuk manusia? Ya bisa bentuknya manusia tapi kelakuannya kayak setan. Kayak gimana tuh Bang? Iya, kalau manusia itu senang sholat, setan senang sholat nggak? Enggak. Nah, manusia itu senang ngaji, setan senang ngaji nggak? Enggak. Manusia itu senang baik sama orang, hormat sama orang. Nah, setan kagak hormat sama orang, kagak senang sama orang. Nah, terus gimana? Ada orang bentuknya orang tapi kelakuannya kayak setan, kagak sholat, kagak ngaji, sama orang songong, ya, sama tetangga marahan, sama saudara berantem, sama temen dikatain mulu. Nah itu berarti bentuknya orang tapi sifatnya setan. Mungkin kalau berteman sama setan langsung kalian enggak, tapi berteman sama manusia yang sifatnya kayak setan mungkin iya. Ya kan? Nabila mau berangkat traweh gitu kan sama Manda, yuk traweh yuk. Temennya yang setan datang. Sudah nak, ngapain sih traweh nak? Enakan juga di sini kita nak. Ya kan kita main tiktokan nak, yaudah tiktokan nak sama Manda. Akhirnya kalau berangkat traweh gitu. Ya, Wiwit mau berangkat traweh misalnya gitu kan, udah Wit sini aja Wit, kita enak nongkrong Wit depan jalanan, lihat orang-orang sambil minum es buah Wit. Akhirnya kagak traweh. Sipa mau berangkat traweh, ngapain sih Sip traweh segala, besok aja, enakan di sini kita makan nasi sama mie. Makan nasi sama mie nambah lagi kan, pakai kerupuk, waduh enakan kraus. Orang pada terawehan, wow akbar gitu. Nah itu namanya temennya manusia, tapi sifatnya kayak setan. Ya gua lagi berangkat ngaji udah megang Quran, temennya yang kayak setan datang ya kan, udah dong kita main bola aja tuh, ngapain? Besok gampang dong, ya udah deh, ayo deh. Akhirnya tadinya kesini lurus ke sana. Ya kan muter ke Pormas lewat rumah Jiko ya kan. Akhirnya jadi main bola bukan ngaji. Nah itu gara-gara berteman sama setan. Kalau setan benernya gimana? Ya itu buat dukun-dukun tuh. Nah, dukun-dukun. Jadi kalau misalnya orang mau nyelakain orang, nah dipelet, disantet. Nah itu
itu berteman sama setan, minta tolong sama jin kafir. Ya. Apaan bacaannya? Ada mantranya, gumbal gondal gandul gidal gundal. Datanglah kamu, datang tadi jemput pulang tadi antar. Bus, ya kan? Yang keluar Nabila. Ntar itu kerjasama. Apa yang kamu mau? Saya pengen nyelakain si Fulan. Oh baik, nanti akan saya celakain dia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu jangan sholat. Kalau kamu sholat, saya nggak mau bantuin kamu. Baik, saya nggak sholat. Akhirnya setannya bikin orang jadi setan. Iya. Akhirnya nggak sholat dia. Gitu. Datang mbah jin, saya pengen kaya. Saya udah lama miskin. Saya udah nggak enak miskin, dikata-katain orang. Pengen beli apa-apa nggak kebeli. Saya pengen kaya, mbah jin. Bantu saya. Baik, saya bisa bantu kamu. Tapi syaratnya kamu jangan sholat, jangan puasa. Akhirnya bener. Pas buka lemari, jreng, isinya duit semua sekepok-sekepok. Itu. Nah itu namanya setan. Ya, yang kayak begitu musyrik. Musyrik kan nggak minta tolong sama Allah berarti. Berarti minta tolongnya sama siapa? Syaitan. Setan. Musyrik kalau kayak gitu. Beda kalau datangnya ke dukun beranak. Dukun beranak. Iya, dukun sunat. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dukun-dukun yang kayak gitu, musyrik. Wasalisu, dan ada pun yang ketiga. Kalau kita udah pinter, supaya bermanfaat, Allah tuh ada. Jangan menyakiti. Jangan kamu menyakiti al-mu'minina, orang mukmin. Tuh, gak boleh nyakitin orang yang beriman. Kita punya teman kita orang Islam bukan? Orang Islam, gak boleh dikata-katain, dijelek-jelekin, tawadin, gak boleh. Aku cuma ngelirik lah ya. Fa'inau, karena sesungguhnya menyakiti itu laisa bi'arfatin, rujuknya ke tu'adda. Laisa bi'arfatil mu'minina, bukanlah perilaku orang yang mukmin. Suka nyakitin orang itu bukan perilaku orang yang beriman. Ola berkata siapa? Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i punya dua guru yang namanya Sufyan. Yang pertama Sufyan Uyainah yang sekarang ini, yang kedua Sufyan As-Sauri. Berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu, laisa yahsuna, tidak baik ala nasi, bagi manusia, apa al-jahlu, kebodohan. Ya namanya kebodohan gak ada yang bagus. Ya. Orang bodoh dikerjain mulu sama orang. Yes. Man, bagi orang amila yang beramal, bima dengan perkara, ya'lamu yang dia ketahui, bahwa maka adapun dia itu man orang, a'lamun nasi, orang yang berilmu di antara manusia. Kalau dia melakukan amal perbuatan sesuai dengan ilmu, maka orang tersebut yang disebut dengan orang yang alim, orang yang berilmu di antara manusia. Waman, dan siapa orang atau barang siapa tarokal amali, yang meninggalkan beramal atau mengamalkan ilmu, bima dengan perkara,
Ya'lamu yang diketahui, fahuwa maka adapun dia itu al-jahilu, orang yang bodoh. Sekalipun dia tahu, tapi dia nggak amalin itu ilmunya, maka pada hakikatnya dia belum pinter, dia masih bodoh. Kita tahu sholat wajib, tapi kita masih tinggalin sholat, berarti kita masih bodoh, gitu. Ola maka berkata beliau, wa qad kana yuqalu, sungguh terkadang ada dikatakan yaghfiru, mengampuni. Ada juga ulama yang mengatakan Allah itu mengampuni lil jahili, bagi orang yang bodoh. Allah mengampuni bagi orang yang bodoh sab'una dunuban, 70 dosa. 70 dosa ya buat orang yang bodoh, kalau dia emang masih belajar diampunin sama Allah. Mala yaghfiru, perkara yang tidak diampuni, perkara yang tidak diampuni lil alimi, bagi orang yang alim, wahidatan, satu dosa, wahidatan, satu dosa. Tapi kalau orang yang alim dia tahu itu hukumnya dosa, ya kagak diampuni. Darah hukumnya najis nggak? Najis. Boleh nggak dimakan? Enggak boleh lah. Boleh nggak diminum? Enggak lah. Boleh nggak diisep? Enggak lah. Nggak boleh kan? Kalau orang yang tahu ya nggak boleh. Ini seandainya gitu. Seandainya ada orang, misalnya Adit deh gitu ya, lagi lari, jatuh, bubrak. Wah, Jiko kasihan, dia jatuh dong. Berdarah, besot, dan kulitnya besot berdarah. Terus sama Jiko, sini diobatin. Darahnya dikorek gitu kan, dibersihin. Gila. Nah, kalau Adit nggak apa-apa, misalnya Adit nggak tahu gitu ya, misalnya Adit nggak tahu, wah berdarah nih kok, kan supaya mati kan pakai ludah tuh, ini kan dijilat. Misalnya gitu ya, nah itu nggak apa-apa kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu, dosa itu 7 kali lipat, kan tahu soalnya. Udah tahu najis darah, ya kan? Kalau zaman dulu ada juga orang kadang-kadang darah ayam tuh dibikin sate. Ada zaman masih kecil tuh. Darah ayam dikentelin, kan darah ayam kental tuh, kayaknya tuh gede. Terus tadi bikin sate ntar. Jadi kayak sate ya, namanya marus kalau zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak ada, soalnya ayam udah murah. Kalau zaman dulu ayam masih mahal. Orang-orang tertentu doang yang beli ayam. Kalau sekarang kan udah biasa ya orang makan ayam. Kalau dulu orang-orang ada doang yang makan ayam, saking susahnya kepengen makan ayam, ya udah makan hatinya aja. Tahu-taunya darah ayam yang dibekuin. Bukan hati, bukan dijual di tukang-tukang gorengan. Ya ini ditusuk-tusuk dibikin kayak sate. Agak benar. Marus namanya. Lu kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu, dosa. Wah dia tahu nih, ini marus kata Ustaz haram, ya udah nggak boleh beli lagi. Misalnya Adit udah terlanjur kemarin beli, ya udah nggak apa-apa kan belum tahu. Tapi sekarang udah tahu, wah nggak boleh nih. Boleh. Jangan udah tahu masih aja udah tuh beli aja yang banyakan tuh sekalian. Adit bungkusin gitu, gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita kasih tahu caranya gimana bang, begini bang, gitu. Nggak boleh, dosa. Ya. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya kayak kemarin yang cerita kiai gitu, kan nggak tahu nggak apa-apa. Wadakarodan menuturkan fil khabari dalam sebuah hadis.
Annal malaikata sesungguhnya para malaikat itu taat itu tata ajaba heran takjub kita nyebutnya ajib ajaba ya ajibun takjuban takjub heran. Malaikat itu heran min salah satin pada 3 orang. Min di situ bukan dari ya, walaupun waktu pas ngapalin min itu dari ila kepada, ya kan? Tapi bisa jadi di sini pada, tergantung apa bahasanya. Min salah satin pada 3 orang. Ada 3 orang yang malaikat bingung, malaikat heran pada orang tersebut. Siapa? Yang pertama alimun orang yang alim. Fasikun yang fasik. Apa itu fasik? Ya fasik itu ya yang jelek masih dikerjain juga. Udah tahu ngebohong gak boleh, masih aja ngebohongin orang. Udah tahu nipu orang gak boleh, masih aja nipu orang. Udah tahu sholat gak boleh ditinggal, masih aja suka ninggalin sholat. Nah itu namanya fasik. Orang yang berilmu yang fasik itu ya dasuya menceritakan atau mengabarkan anasa akan manusia bima dengan perkara layak malu yang tidak dia amalkan, yang tidak dia amalkan bihi dengannya. Malaikat heran sama orang yang dia punya ilmunya terus dia koar-koar tapi dia sendiri kagak ngamalin. Misal gitu ya, Pak Ustadz bilang sama Adit, ayo Dit sholat Dit, ayo Dit sholat, ayo Mas Dani puasa, ayo Mas Dani kita ngaji, ayo Jiko kita baca Quran, ayo ya bro kita sedekah. Lah Pak Ustadz sendiri yang teriak-teriak kagak sholat, kagak ngaji. Pak Ustadz sendiri yang teriak-teriak kagak sedekah, kagak baca Quran. Itu malaikat geleng-geleng. Minta di apa itu? Minta dipijit. Pijit pakai apa? Pakai api neraka. Nah itu. Iya, malaikat heran kayak gitu, kok ada manusia kayak gitu. Kan harusnya dia nyuruh sholat, dia juga sholat lah gitu. Dia nyuruh ngaji, dia juga sendiri bisa ngaji. Jangan gimana ceritanya? Bisa ngaji tapi nggak mau nyuruh orang sholat, atau sebaliknya nggak bisa ngaji nyuruh orang doang. Tapi boleh nggak? Ya boleh aja. Ya cuman malaikat heran sama orang kayak gitu. Wa qabrul fajiri dan kuburannya orang yang durhaka. Kuburannya orang yang durhaka yubni yang dibangun bil jisi bil jasri dengan batu wal ajiri dan semen. Yang kedua, malaikat itu heran sama orang yang ngebangun kuburan orang yang durhaka. Jadi hukum asal kuburan itu nggak boleh dibatain, itu nggak boleh. Kalian pernah lihat nggak kuburan yang dikasih bata gitu ya? Nah, aslinya hukumnya pertama nggak boleh. Kuburan ya tanah aja begitu, nggak boleh dikasih gitu-gituan, dikasih batu nisan, dikasih papan gitu ya. Udah tanah aja, aslinya nggak boleh begitu. Cuman ada cumannya nih. Cuman buat tempat-tempat yang dia bisa menimbulkan mudorot, bisa menimbulkan bahaya, itu diperbolehkan di semen. Contoh apa? Misalnya dia dikuburkan, orang tersebut ya, dikuburkan di satu tempat di hutan yang di situ banyak hewan-hewan buas. Misalnya ada si fulan, dia dikuburkan di hutan. Wah ini banyak hewan buas di sini. Kalau enggak di semen, kalau enggak di batu, ntar ada anjing hutan nyakar-nyakarin, ngegali makam orang itu, bahaya nggak? Bahaya datang orang yang kelihatan, ya kan? Nah makanya kuburan yang seperti itu boleh di semen, boleh di batu.
kalau tempatnya membahayakan. Satu. Yang kedua, boleh lagi kapan? Kalau itu kuburannya ulama. Kenapa? Karena kalau kuburan ulama itu rawan disalahgunakan. Ya misalnya kayak tadi tuh, ya kan ada orang datang ke dukun minta kaya. Mbah dukun, saya pengen kaya. Wah gampang. Itu ada ustadz baru meninggal. Itu kamu ambil tali pocongnya. Tapi nanti tunggu 1 tahun dulu. Kalau sudah 1 tahun meninggalnya dia, kamu bongkar kuburannya, ambil tali pocongnya kamu taruh di tempat usaha kamu. Kamu usaha apa? Saya usaha apa misalnya bakso. Masukin ke dalam panci tempat kamu masak bakso, laris manis. Ya berhubung tempat ulama tersebut enggak dibatuin, kan gampang dikeruknya kan, dipacul aja udah. Tapi kalau dibatuin, disemenin, nggak bakal orang tersebut bisa mencuri kain kafan dari jenazah ustadz tersebut, ya enggak? Nah makanya kayak begitu diperbolehkan. Boleh menyemen, membatu kuburan yang begitu. Nah tapi di sini yang jadi masalah apa? Malaikat itu heran kalau yang dikasih batu, dikasih semen, kuburan orang durhaka, tukang mabuk, tukang judi, kagak pernah sholat, terus mati dikubur terus dibikin bagus kayak ulama-ulama. Kalian kalau ziarah-ziarah nanti, mungkin kalau masih kecil belum pernah, atau barangkali pernah ada yang diajak. Kalau kalian ziarah-ziarah Mas Dani ya pernah mana? Saya di kampung tuh udah banyak kalau pulang kampung aku tuh wajib libur ziarah. Terus apa kalau di makam-makam kiai-kiai ulama-ulama ya, atau nanti satu saat kalian punya duit ziarah Wali Songo ya. Atau makam-makam yang terdekat di sini nih, misalnya Habib Husein yang di luar Batam, atau Habib Ali di Blitar ya, atau Habib Puncung di Kalibata. Itu makamnya bagus-bagus. Jadi kuburan begini terus dikasih ke lampu, dikasih kayak kamar. Ya itu nggak apa-apa, itu ulama. Dan tadi juga tuh disemen supaya apa? Dibatu supaya apa? Supaya kagak dicolong, supaya aman. Jangankan kain kafan, kadang-kadang tanahnya aja, tanah kuburan itu suka dicolong sama orang-orang perdukunan tadi itu. Kamu mau apa? Saya pengen ngebunuh orang itu. Santet apa model yang sakit doang? Santet aja biar langsung sakit dia. Apa syaratnya Mbak Dukun? Ambil tanah kuburan. Yang diambil tanahnya ustadz. Ya kan? Karena ustadz tuh aja manjur. Jadi tanahnya dianggap juga belum hancur. Itu bahayanya. Itu buat ustadz, buat ulama, buat kiai, buat habaib, maka diperbolehkan supaya tidak ada penyalahgunaan atas kuburan beliau. Tapi kalau orang yang durhaka, orangnya fasik, kerjaannya mabok, kerjaannya judi, kerjaannya main togel, kerjaannya agak sholat, orang pada puasa dia pada ngopi, ya dia sholat dia malah main, kerjaannya kagak bagus-bagus aja, meninggal sama keluarganya dibikinin kayak tadi tuh, kayak ulama, dibikin semen, dibatuin, wow dicakepin. Itu malaikat geleng-geleng, buat apaan? Karena jalan tol. Ya Allah. Iya kan? Buat apaan orang kayak begitu? Masih hidupnya nyusahin. Ngapain kuburannya bagusin? Yang dibagus itu kuburan ulama, nggak apa-apa. Kiai, ustaz, nggak apa-apa dibagusin. Kuburan orang kayak begitu dibagusin, malaikat juga deg-deg aja kan. Bagus doang atasnya, di dalamnya disiksa ya sama aja bohong. Nah yang ketiga, malaikat juga heran. Wanakasyu, lalu mengukir nama ala janazatil fajiri, pada kuburannya orang yang durhaka.
Udah gitu orang yang durhaka tadi, ya kuburannya kemudian diukir-ukir, dibikin keren-keren gitu kan, namanya dibikin kayak kaligrafi gitu kan. Ngapain orang kayak biasa itu orang durhaka gitu, kecuali ustadz, kiai nggak apa-apa. Misal Dani jadi orang apa pintar gitu jadi kiai, nggak apa-apa tuh diukir tuh Danindra Pratama. Ziko misalnya jadi kiai besar, ya kan tulis nggak apa-apa. Kiai Haji Ziko Fadil Nur Syahbana. Yardo misalnya jadi profesor, tulis nggak apa-apa. Profesor Dr. Yardo Marsan Maljid MM MS MSO. Panjang tulisannya. Jadi kuburan sama tulisannya sama panjangnya. Nah itu nggak apa-apa kalau orangnya durhaka, sholat kagak, ya kan? Ngaji kagak. Kalau kata Mas Dani apa tadi? Geletakin di tol, ya kan? Iya. Melundungin aja di kali, ya kan? Wayu qalu dan dikatakan asyadul asrati, di orang yang paling menyesal yaumal kiamati, pada hari kiamat itu salah satu ada tiga orang yang dia menyesal pada hari kiamat. Siapa saja? Itu rajulun, seseorang lahu yang memiliki dia mamlukun budak atau pembantu. Dia punya pembantu, dia punya budak, solihun yang soleh. Budaknya soleh, rajin sholat, rajin ngaji, senang sedekah, senang kebaikan, majikan punya pembantu kayak begitu. Terus yadkhulu, kemudian masuk si pembantu, si budak tadi masuk al-jannata, ke surga. Ya karena soleh pembantunya masuk surga. Tapi wa maulahu, sedang majikannya itu yadkhulu, masuk an-naro, ke neraka. Sedangkan majikannya sendiri masuk ke dalam neraka. Artinya majikannya kagak sholat. Dia punya pembantu, pembantunya rajin sholat, ngaji, pembantunya masuk surga. Majikannya kagak ngaji, kagak sholat, majikannya masuk. Gitu. Warajulun, dan orang jamul maliyah, mengumpulkan harta atau menimbun harta. Ada orang yang dia menimbun harta, wa mana'an, dan menolak minhu, darinya, dari harta tersebut, apa? Hukukullahi, hak-haknya Allah. Maksudnya apa hak-haknya Allah? Maksudnya adalah infak, ya, menderma. Termasuk kalian bayaran ke Pak Ustadz, nah itu juga termasuk bagian fisabilillah, ya kan? Iyalah. Kadea, Kamanda ngasih bayaran ke Pak Ustadz, sama Pak Ustadz dibikin buat fotokopi, dibikin buat beli spidol, buat beli pulpen, buat nyatet papan tulis, papan bor, kan gitu, fotokopi kita, ya kan? Ini kan gratis, ya kan? Iya, ini dari uang kalian. Termasuk Pak Ustadz juga buat beli makan, beli beras, Umi buat beli lauknya, terus dimakan sama Pak Ustadz sama Umi yang ngajar kalian. Itu doa dari Pak Ustadz, dari Umi, berkah tuh buat kalian. Tuh, makanya jangan pelit-pelit, ya. Tapi kadang-kadang ya orang tua emang suka pelit. Buat pulsa aja ya kan 50.000, buat pulsa 100.000, paket 75.000, ya kan? Bayaran nunggak, dan bayaran tar dulu, bayaran 20.000. Tapi Pak Ustadz nggak apa-apa, kalau Pak Ustadz asli jauh. Tapi jujur, Pak Ustadz kasihan sama orang kayak begitu. Kalau dibilang ikhlas, baiknya Pak Ustadz ikhlas, karena Allah tuh ngasih rezeki buat orang yang ngajar tuh lewat mana saja, dan Pak Ustadz percaya itu dari dulu. Cuman Pak Ustadz kasihan sama orang itu sendiri. Itu kenapa? Karena Pak Ustadz ini ibaratnya gitu ya, Umi yang ngajar ngaji kalian itu ibarat sebetulnya fasilitas.
fasilitas dari Allah yang diberikan kepada orang tua kalian, diberikan kepada kalian untuk disedekahkan, untuk disodakoi. Dan sekarang gini aja nih gampangnya deh, ya misalnya gitu Adit deh, apa Jiko deh, coba dalam sebulan, mungkin nggak orang tua ngasih sedekah tiba-tiba ke pengemis 100.000, 50.000, pernah nggak? Ya kan? Ngasih ke pengemis, ke yatim, ke orang duafa, tiba-tiba gitu ya dong misalnya ngasih 50.000, Mas Dani nih 100.000 kasih anak yatim, atau Pak Amanda tadi nih 100.000 buat anak yatim, Kak Wiwit misalnya, nggak pernah kan? Nggak pernah, berarti kita selama 1 bulan tuh nggak beramal. Ya kan, berarti selama 1 bulan kita nggak punya pahala sedekah. Ya enggak? Itu baru 1 bulan. Kalau selama setahun, berarti bertahun-tahun kita tidak punya pahala sedekah. Ya iya. Nah makanya Pak Ustadz itu dihadirkan sama Allah, disuruh ngajar kalian. Jadi secara nggak langsung ditegur sama Allah, kamu itu kan nyari duit, ya udah sisihin dong sedekah. Anak yatim kamu kagak ngasih, orang miskin kamu kagak ngasih, ke musola kamu nggak ngasih, ya udah kamu kasih ke guru ngaji. Berarti begitu, paham nggak? Jadi maksudnya ya tadi ya, bukan Pak Ustadz ngarepin juga, Pak Ustadz nggak terlalu ngarepin, Pak Ustadz aku yakin begitu. Jadi walaupun kalian nggak ngasih pun bakal banyak orang yang ngasih ke Pak Ustadz gitu. Bakal ada rezeki lain, tapi yang Pak Ustadz kasihan justru sama orang itu sendiri. Gitu. Kenapa? Karena itu kaitannya sama peluang pahala dari Allah. Kecuali orangnya nggak punya ya. Orang yang nggak punya sih Pak Ustadz wajar. Dia nggak punya duit, ya miskin banget, makan nasi aja setengah piring, lauknya cuma garam sama kecap, ya kan, handphone nggak punya. Ya, handphone gak punya, kalau belajar anaknya minjem sama handphone tetangga, rumahnya rombeng, ya bakal punya motor, sepeda aja bannya cuma 1. Iya, jadi kismin lah, kismin, ya. Nah, kalau kismin itu nggak apa-apa, maksudnya masih wajar ya, tapi ini kan kadang-kadang, ya kan, pulsa beli tiap bulan, pulsa ini berapa ribu itu? 50.000, 75, 100. Ya kan, belum beli motor, belum bensin, ya kan, belum update status tiap hari lagi makan enak, ya kan. Iya, giliran bayaran ngaji 10.000, coba, harusnya malu nggak? Nggak malu lah. Nah sekarang makan 10.000 dapat apaan coba? Kalian bikin 10.000 dapat apaan? Otak paling, ya kan? Ketiga, Nabi bilang aja batagor dulu 10.000 ya kan? Nah iya. Nah makanya beruntung kalian yang orang tuanya peduli sama kalian, peduli sama Pak Ustadz, itu beruntung. Berarti satu, kalian mendapat ya peluang pahala sodako. Yang pertama, yang kedua berarti memanfaatkan. Ya, iya, kan nasi yang Pak Ustadz makan ya kan duit Umi beli lauk beli beras kan dari duit kalian. Ya kan, terus Pak Ustadz makan jadi energi, ya kan, jadi tenaga kan, ya kan. Nah berarti sholatnya Pak Ustadz kalian dapat pahala juga. Iya, karena berkat kalian Pak Ustadz bisa sholat, bisa punya tenaga, ya kan. Gara-gara Mas Dani bayaran, gara-gara Yardo bayaran, gara-gara Radit bayaran, Pak Ustadz bisa beli makanan, bisa makan. Dengan makanan tersebut Pak Ustadz bisa sholat, bisa puasa. Jadi walaupun Pak Ustadz yang puasa, Pak Ustadz yang sholat, kalian kecipratan pahala. Enak banget ya. Iya. Ya. Warajulun, dan orang yang mengumpulkan harta tapi dia menolak hak Allah, fayamutu, lalu dia mokat. Apa mokat? Mati. Tapi pas dia meninggal, ya dia punya nih anak soleh. Fayunfiku, lalu menyalurkan minhu dari harta. Siapa yang menyalurkannya? Siapa yang menginfakannya? Warasatuhu, ahli warisnya. Diwarisin sama anaknya soleh. Maka kemudian anaknya menginfakkan ke jalan Allah. Fi ta'atillah, dalam taat pada Allah.
Bapaknya pelit, minta ampun, ngumpulin duit sampai 5 miliar. Meninggal, belum sempat bersedekah. Anaknya soleh, ngaji sama Pak Ustaz. Ya kan? Akhirnya duit 5 miliar itu dibangunin masjid, dikasih ke pesantren, dikasih ke ustaz, berangkat umroh. Wah. Akhirnya orang yang kayak begitu, anak kayak begitu, bayan juna maka selamat dia bihi dengan harta tersebut, selamat dia dari neraka. Nah terus bapaknya gimana yang mati, yang pelit, koret, medit, buntut kasiran. Bapaknya itu waladi jamu, dan orang yang mengumpulkan harta itu finari, ada di neraka. Bapaknya masuk neraka. Tapi kalau kayak gitu si anak harus nolong orang tua, ya. Barangkali gitu kejadian, mudah-mudahan sih jangan. Mudah-mudahan kalian sama orang tua kalian masuk surga. Amin ya robbal alamin. Tapi kalau namanya kalau seandainya, andai kata umpama misalnya gitu, ada anak, ya kan, ya tadi itu kasusnya, bapaknya pelit banget, bayaran ngaji 20.000, dan beli pulsa aja 50.000, 100.000, beli motor yang bagus, bensin pertama, ya kan, tapi sama anak yatim pelit, sama duafa sama orang yang lemah kagak seneng, kagak mau nginfakin, pokoknya pelit banget kan. Keburu mati, tahu-tahu anaknya, waduh, ternyata bapak saya warisannya banyak banget, 10 miliar. Ya iya, gimana kagak banyak kalau bapak pelit, ya kayak pentil, tau pentil nggak? Pentil ban kan kalau di kompa, ban kalau di kompa kan ditutup pakai pentil, keluar ke anginnya. Nah iya, nggak keluar karena ditutup sama pentil, nggak keluar anginnya. Singkat cerita, anaknya dapat 10 miliar, sama anaknya dibangunlah pesantren, dibangunlah masjid, dikasih ke anak yatim, dikasih ke orang duafa. Nah kan anaknya masuk surga nih. Anaknya masuk surga, bapaknya masuk neraka. Nanti bapaknya bakal teriak minta tolong, unsurna ya waladi, tolong anak saya, anakku, tolong aku, minta tolong. Nah seandainya kalau ada orang kayak gitu, maka kita tetap harus nolong. Jangan mentang-mentang bapak kita terus kita kata-katain, bapak sih pelit sampai suruh, emang enak, rasain. Gak boleh, tetap tolong orang tua kita. Udah bapak sekarang ikut saya ke surga. Karena memang ada ntar di surga yang begitu, anaknya sudah di dalam surga, orang tuanya masih di neraka. Udah masuk, nggak mau malaikat, nggak mau sambil di gitu. Udah masuk, bapak gitu. Kenapa emang saya mau masuk sama bapak? Mama kamu, iya saya juga mau mama saya juga. Ya udah, nanti tunggu ya, stay at the home, tunggu di sini ya kan, tunggu di rumah kamu. Akhirnya malaikat berangkat ke neraka, nyari kan, susah nyari kalau boleh gosong ya kan. Wah, ini ketemu di bapaknya nih. Kamu bapaknya si Fulan ya? Betul malaikat. Wah, ini kosong ya kan? Betul malaikat, saya bapaknya si Fulan. Ya, di sini repotin aja sih kan. Terus cari lagi, mana istri kamu? Itu istri saya. Kamu ibunya si Fulan? Betul malaikat, saya ibunya si Fulan. Oh, repotin aja. Jadi tenteng itu sama malaikat tuh, tenteng, keluar dari neraka, ya kan? Dihadapin tuh ke anaknya surga. Wahai Fulan, ini ibu bapakmu. Tapi terus saya lihat, bener gak sih ini? Udah gosong soalnya. Oh bener. Akhirnya disuruh orang tersebut dia minum telaga Kausar dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bersih lagi, cakep lah.
Warajulun dan orang yang berilmu, alimun yang alim, pinter dia. Yahdasun nas, yang mengajarkan anasakan manusia. Dia nyuruh orang lagi di sholat nih. Yanju maka selamatlah. Siapa? Anasu manusia. Selamat manusia biilmihi dengan ilmu darinya. Gara-gara disuruh sholat selamat, gara-gara disuruh ngaji selamat. Tapi wahuwa adapun alim, orang yang alim tadi itu yasiru menjadi masuk dia